Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di LBD Channel. Kali ini saya sedang mempersiapkan perakitan sebuah paket PLTS off-grid 1900 watt peak. Nah, tadi sudah saya unboxing solar panelnya. Saya menggunakan Maisan Solar 480 WP sebanyak 4 lembar, dan ini adalah inverternya. Saya gunakan yang Sako SunOn Pro ya, yang 5 kWh. Dan sekarang ini adalah proses untuk mengangkat solar panel ke atas atap. Jadi di sini saya dibantu beberapa orang teman karena satu buahnya ini cukup berat ya. Minimal dibutuhkan 3-4 orang. Satu lembarnya itu beratnya sekitar 25 kg. Dan di atas ada 2 orang lagi yang membantu pemasangan solar panelnya. Dan ini baterainya saya gunakan LiPo 4 Huawei 48 volt 100 ampere 2 buah. Nah, sekarang sudah sampai di instalasi box panel ATS dan juga untuk instalasi unit inverternya ya, kita pasang ke dinding. Nah, di sini saya sedang menyiapkan pemasangan box MCB. Jadi keluaran dari kWh meter itu saya masukkan ke MCB, kemudian saya langsung koneksi ke ATS dan juga ke COS-nya. Nah, ini COS-nya ya, saya pakai Socomax yang 3 pul. Dan sekarang sudah sampai pada tahap setting inverter ya. Terutama settingan baterai itu terendahnya saya setting di 48 volt dan maksimumnya itu di 50,3 volt. Karena biasanya kalau saya menggunakan LiPo 4 itu saya gunakan settingan ini. Jadi tidak berani mengisi lebih dari 50,3 karena saya pikir cari amannya ya. Maksimum atau tertinggi itu 50,3 volt saja. Untuk prioritas energi yang digunakan untuk menyalakan beban, saya pilih SBU atau Solar Battery Utility. Sedangkan untuk prioritas energi yang digunakan untuk mengisi ke baterai atau untuk charging ke baterai itu saya pilih OSO ya, atau OSO, singkatan dari Only Solar. Dan untuk nilai ampere chargingnya atau besarnya arus untuk pengisian ke baterai itu dari MPPT ke baterai saya setting di 40 ampere saja. Sebenarnya MPPT di Sako SunOn Pro ini bisa di set maksimum 80 ampere. Tapi saya tidak ingin terlalu pengisian baterai terlalu cepat ya. Jadi mengingat supaya usia baterai juga lebih awet ya. Jadi saya charging dengan arus 40 ampere saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa sudah menggunakan ATS masih menggunakan COS. Nah, maksud dan tujuan saya menggunakan COS di sini adalah karena inverter ini tidak saya hubungkan ke grid ya atau ke PLN. Dengan tujuan untuk menghindari agar tidak terjadi periksa pada kWh meter. Nah, COS ini untuk membuat jalur bypass ya. Ketika suatu saat nanti ada trouble atau kerusakan pada inverter atau sistem PLTS ini, maka kita tinggal putar switch COS-nya ke arah PLN, maka load akan menyala kembali sembari menunggu perbaikan sistem PLTS yang mengalami trouble. Teman-teman, itu tadi beberapa settingan penting pada inverter Sako SunOn Pro. Adapun beberapa settingan lainnya yang tidak sempat saya videokan karena dari pagi saya berjibaku sampai malam ya, hampir setengah 9 baru selesai. Jadi ada beberapa settingan yang tidak sempat saya videokan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lainnya saya bisa membuatkan video khusus cara setting inverter Sako SunOn Pro yang 5 kW ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.